Tim pelapor mengatasnamakan advokat pengawal konstitusi melaporkan 5 hakim Mahkamah Konstitusi, MK, ke Majelis Kehormatan Mahkamah Agung atau MKMK yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki, Rabu 1 November 2023. Mereka melaporkan beberapa hal. Salah satunya adalah tentang kewenangan MK yaitu memutus sengketa antara lembaga negara. Pelapor menilai MK sendiri merampas kewenangan lembaga-lembaga negara pembentuk undang-undang. Untuk itu menurut mereka Ketua MK harus dicopot. Poin laporan selanjutnya adalah terkait kewenangan MK sebagai pemutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pihaknya merasa dalam kondisi hakim MK saat ini maka siapapun calon yang mengajukan gugatan perselisihan pasti akan kalah dengan pasangan Prabowo-Gibran. Taf ya, advokat peduli pemilu, advokasi peduli pemilu. Oke. Nah, coba dijelaskan ya, kepentingan hukum saudara apa ini dengan laporan ini? Selamat siang, terima kasih. Saya akan menjelaskan untuk kepentingan. Manggilnya apa? Ruth. Yang mulia. Saat ini saya akan menjelaskan kepentingan kami untuk melakukan laporan mengenai kewenangan MK di sini. Yang pertama, kami ingin agar pemilihan umum yang berbiaya cukup tinggi ini dilaksanakan berdasarkan asas luber jurdil serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mulia. Jika tahapan proses pemilu dilaksanakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka hasil pemilihan tersebut bisa cacat hukum. Begitu. Yang kedua, salah satu kewenangan MK menurut Undang-Undang 1945 pasal 24C ayat 1 adalah memutus sengketa antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga bagaimana MK bisa melaksanakan kewenangan tersebut jika MK sendiri bertindak melampaui kewenangan dengan cara merampas kewenangan lembaga-lembaga negara pembentuk undang-undang. Jika pencopotan Ketua MK harus dilakukan demi menyelamatkan MK, maka pencopotan tersebut harus dilakukan. Berikutnya, kewenangan MK lainnya adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, kami merasa bahwa kepentingan untuk menjaga keluhuran kehormatan MK sebagai lembaga negara dari potensi penggunaan MK sebagai posko pemenangan terakhir dari salah satu pasangan calon. Jika MK tetap seperti ini, maka siapapun calon yang mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum pasti akan kalah jika berhadapan dengan pasangan Prabowo dan Gibran. Sehingga kami advokat pegawai pengawal konstitusi yang terdiri dari beberapa lawyer yang merupakan salah satu pilar penegak hukum yang dilindungi oleh undang-undang merasa terpanggil dengan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim-hakim yang kami laporkan. Demi menyelamatkan demokrasi dan tegaknya konstitusi, kami merasa sudah tepat langkah yang kami ambil untuk melaporkan para hakim terlapor tersebut. Sekian yang mulia. Hakim terlapornya siapa aja? Ada 5 orang yang mulia. Coba disebut siapa aja? Hakim yang terlapor itu pertama Profesor Dr. Anwar Usman, yang kedua Profesor Dr. Eni Nurbaningsi, yang ketiga Profesor Guntur Hamzah, yang keempat Dr. Daniel Yusmik, yang kelima Dr. Manahan MP Sitompul. Oke, pokoknya yang 5 orang yang mengabulkan itu ya? Iya, baik, betul. Nah, kalau dilanjutkan, yang mereka langgar itu kode etik itu yang mana? Berlima ini bisa secara bersama-sama, bisa sendiri-sendiri. Kan mestinya beda itu ya? Iya, betul. Nah, coba apa yang mereka langgar menurut Anda? Ya, Terima kasih, nanti giliran ya, biar ini dulu. Menurut pendapat kami, hal-hal yang dilanggar oleh kelima hakim terlapor yang kami laporkan tersebut adalah pelanggaran terhadap peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023, terutama pasal 10 huruf A dan huruf C. Kemudian pelanggaran terhadap peraturan Mahkamah Konstitusi nomor
nomor 9 tahun 2006 tentang prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Ya. Nah, di dalam penjabarannya kami tidak menemukan penafsiran yang dapat menjadi rujukan bersama mengenai perbuatan tercela yang dilakukan oleh hakim-hakim konstitusi, sehingga kami memberikan penafsiran bahwa perbuatan tercela itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selebihnya adalah pelanggaran mengenai prinsip-prinsip kode etik yang terdapat dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 tahun 2006. Demikian yang mulia. Ya, nah coba dijelaskan apanya yang salah dari 5 orang itu. Ya, kesimpulannya kan Anda mau mengatakan 5 orang ini melanggar kode etik. Oke. Nah, apakah bersama-sama atau sendiri-sendiri? Nah, coba kalau ini sendiri-sendiri, apa salahnya ini berlima ini? Kan ada yang 3, ada yang 2. Pendapatnya beda itu. Alasan yang mereka tulis itu kan beda. Tapi mereka bersama-sama mengabulkan. Nah, apa gara-gara mengabulkan dia melanggar kode etik? Apanya yang dilanggar? Tolong dijelasin dengan tunjukkan yang meyakinkan, yang bukti yang meyakinkan gitu. Silakan. Baik yang mulia. 5 orang hakim ini kami laporkan karena 5 orang hakim terlapor ini berupaya untuk menambahkan frasa di dalam pasal 169 huruf Q. Kami beranggapan bahwa andai pun pendapat yang mulia Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan yang mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmik itu yang dikabulkan, maka tetap saja ada penambahan frasa dan itu tidak dibenarkan menurut Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang MK sendiri. Nah, itu yang menjadi concern kami. Kemudian pelanggaran terhadap sumpah atau janji jabatan Hakim Konstitusi adalah hakim-hakim terlapor ini bersumpah atau berjanji untuk berpegang teguh pada konstitusi dan menjalankan peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi. Tapi nyatanya dalam prakteknya konstitusi itu terlanggar oleh hakim-hakim tersebut, baik secara bersama-sama maupun secara personal. Dan begitu juga dengan undang-undang yang ditabrak oleh proses lahirnya putusan nomor 90 garis miring PUU strip 21 Romawi tahun 2023. Undang-undang yang ditabrak itu adalah pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri, lalu kemudian Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman, di mana pasal 17 ayat 5 itu menyatakan bahwa hakim harus wajib mengundurkan diri bila terdapat kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap pemohon. Nah, dalam hal ini seharusnya Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman itu sudah membaca sejak awal bahwa ada konflik kepentingan yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang memuat nama keponakannya di dalam permohonan yang diajukan. Nah, sebetulnya Hakim Konstitusi Anwar Usman mengambil sikap seperti pada waktu mengadili perkara yang lainnya, yaitu perkara nomor 29, 51 dan 55. Tapi kemudian karena ada menabrak pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka secara otomatis pasal 17 ayat 6-nya berlaku, sehingga putusan itu harusnya dinyatakan tidak sah secara hukum. Demikian. Cukup. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.